Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu. Kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, ya Raja kami, pada kesempatan hari ini Tuhan boleh percayakan kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, kami memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami harus mengakhiri percintaan kami Tuhan dengan dunia ini. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah. Hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani. Dengan rela hati aku jalani. Aku harus sudah mengakhiri. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah. Hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani. Dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang. Dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini. Aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Sekali lagi kita katakan, aku harus mengakhiri. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda
Waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati. Dalam genggam kasih-Mu keras, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku harus sungguh berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati. Haleluya. Kami harus berkemas-kemas Tuhan dari percintaan dunia. Haleluya. Yesus, kami mau iring-Mu Tuhan, kami mau iring Yesusku. Oh, sepanjang hidup kami mau mengiring-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, kami mau mengiring-Mu Tuhan, walau kami susah dan berat. Bapa, beri kami kekuatan. Kami percaya Engkau akan berikan kami kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah
susah, menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, semua dalam pelindungan penyertaan Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, kita menyediakan hati dan kita mencari tempat duduk atau posisi yang terbaik di mana kita bisa mengikuti ibadah secara online dengan baik. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali pagi ini kami mengucap syukur buat kesempatan hidup yang Tuhan masih sisakan bagi kami. Tuhan, kami menyadari waktu terus berganti dan terus berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kesempatan hidup kami di dunia ini memiliki durasi yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, ajar kami membenahi diri kami, Tuhan. Kami mohon maaf dan ampun atas segala dosa dan ketidaktepatan kami melalui tindakan tutur kata kami. Kami mohon anugerah-Mu, pengampunan-Mu atas kami. Tuhan, basuh kami oleh darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pagi ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu secara khusus di dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Kami boleh memperingati korban Tuhan 2000 tahun yang lalu yang telah Engkau pecahkan bagi kami. Dan kami ada hari ini semua anugerah-Mu. Kami buka hati pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah dengan pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini tanggal 2 April 2021 dan semua belahan dunia hari ini memperingati hari yang sangat bersejarah,
di mana hari ini kita ketahui secara bersama-sama kita memperingati hari Jumat Agung, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus telah berkorban nyawa untuk mati di atas kayu salib karena dosa dan pemberontakan kita. Saya percaya hari ini menjadi momentum yang istimewa bagi Bapak Ibu agar kita kembali mengenang, kita kembali mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Untuk mengawali pemberitaan firman ini, saya mengajak Bapak Ibu kita membaca di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Melalui ilham Roh Kudus, Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu tidak bisa dilepas dari pemberitaan tentang Injil atau pemberitaan tentang salib. Sebab Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu benar-benar telah hadir ke dalam dunia ini, menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan di dalam segala hal Dia disamakan dengan manusia. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam kitab Filipi dikatakan bahkan Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita harus menyadari pemberitaan tentang salib ini adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita ini merupakan kekuatan Allah. Seharusnya setiap kali kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, seharusnya kita belajar menghayati seolah-olah kita ada pada zaman itu. Zaman di mana Tuhan Yesus hidup, di mana Tuhan Yesus sendiri, Dia sebelum disalibkan pada malam itu, Dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa, yaitu di Taman Getsemani. Dia bergumul semalam-malaman bersama dengan Allah. Kalau boleh cawan ini lalu daripadanya. Ini merupakan puncak pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana kita melihat Dia di dalam semalam-malaman Dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia mengajak ketiga sahabatnya, orang dekatnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus untuk sama-sama berdoa. Tetapi karena kelelahan mereka semua tertidur dan capek. Dan Tuhan Yesus tetap melanjutkan pergumulannya, doanya bersama Bapa di surga. Kita melihat Tuhan Yesus mengalami suatu pergumulan atau represi yang panjang. Orang yang stres biasanya dia tidak bisa tidur. Tetapi kita melihat stresnya Tuhan Yesus bukan karena masalah, bukan karena sakit penyakit, kesulitan ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya. Tetapi stresnya Tuhan Yesus bagaimana Dia harus memikul dosa manusia yang tidak dilakukan oleh dirinya. Ini adalah pergumulan yang luar biasa.
ketika kita telah memiliki Injil yang lengkap yang ada di tangan kita, kita memiliki Alkitab yang lengkap yang kita telah pelajari bagaimana sejarah perjalanan Tuhan Yesus. Ketika dia hidup di dunia ini, dia memberitakan Injil selama 3,5 tahun. Disinilah Tuhan Yesus menggulirkan hidupnya sebagai anak Allah. Bagaimana dia mengoperasikan hidupnya sesuai dengan keberadaan Bapa di surga. Jadi kita harus menyadari bahwa Injil ini adalah buku petunjuk bagaimana kita hidup sebagai anak-anak tebusan yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang lunas dibayar. Dan kita menjadi anak-anak Allah, tentu kita harus memiliki pola tindakan dengan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam pemberitaan Injilnya dalam kehidupan di dunia 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana manusia mengoperasikan hidupnya secara benar. Buku petunjuk ini atau Injil ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu kita harus memahami Injil ini dengan baik, dengan lengkap. Disinilah baru kualitas hidup seseorang baru bisa ditentukan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, ini merupakan terang manusia. Artinya bagaimana kita sebagai orang percaya belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi Injil ini adalah buku petunjuk bagaimana kita menggulirkan hidup sebagai anak-anak Allah. Ibarat sebuah mesin Bapak Ibu atau alat elektronik yang biasa kalau kita beli disertai buku garansi dan seterusnya. Tentu di dalam alat elektronik atau mesin yang kita beli ini ada buku petunjuk bagaimana kita mengoperasikan mesin tersebut atau alat tersebut. Coba kita membayangkan, coba kita merenungkan. Seandainya mesin yang kita beli atau elektronik yang kita beli, yang kita operasikan ini, kita memakai buku petunjuk yang palsu. Ini bisa berbahaya bagi mesin tersebut. Akhirnya mesin yang kita beli ini, yang kita operasikan tidak sesuai. Karena buku petunjuk yang kita dapat ini tidak sesuai dengan mesin tersebut. Alias bodong. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan. Kerusakan yang sangat fatal. Coba kalau kita bayangkan mesin itu harganya dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Waduh, kerusakannya itu betapa hebat. Apalagi mesin itu sampai mencakup angka puluhan miliar. Dengan buku pedoman atau buku petunjuk yang palsu ini sangat berbahaya. Demikianlah di dalam kehidupan ini kita harus merenung. Bayangkan kalau sampai kita sebagai manusia, kita memiliki Injil yang palsu atau buku petunjuk yang palsu. Manusia bukan saja tidak bisa beroperasi, bagaimana menggulirkan hidup sesuai pimpinan dan penyertaan Tuhan dan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini membuat manusia itu bisa menjadi rusak. Sebenarnya inilah praktek atau trik yang dilakukan oleh iblis untuk menuai manusia menjadi penghuni kerajaan kegelapan.
Inilah yang Tuhan Yesus bahasakan dengan bahasa penggembalaan yang dilakukan oleh gembala yang jahat untuk menggiring domba-domba kepada pembantaian. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, harus kita sadari bahwa oknum iblis itu berusaha menggiring manusia agar manusia masuk dalam perangkapnya. Iblis itu makhluk yang cerdas. Makanya kalau ada yang memberitakan Injil yang palsu, Rasul Paulus itu mengutuk. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil yang palsu, Rasul Paulus itu marah. Kita bisa membaca di dalam Galatia 3. Galatia pertama. Galatia 1. Saya ulangi, Galatia 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Rasul Paulus sendiri mengatakan, jika dari kami, bahkan dari utusan dari malaikat sendiri, ada yang datang memberitakan Injil yang lain, yang berbeda yang telah diberitakan oleh Paulus dan terutama Tuhan, orang tersebut terkutuk. Terlaknat, karena itu bisa membahayakan. Manusia itu kalau mendengar Injil yang palsu, yang bukan yang asli, yang bukan yang original, seperti yang Alkitab ajarkan, ini bisa menggiring manusia kepada kegelapan abadi. Karena manusia itu tidak tahu bagaimana menjalankan hidup, menggulirkan hidup sesuai pimpinan Tuhan. Dan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mengajarkan Injil itu, bagaimana dia memperagakan hidupnya 2000 tahun yang lalu. Menjadi pribadi yang kesukaannya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam ayat selanjutnya dalam Galatia 1 ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Diulangi lagi ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba untuk berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dari ayat-ayat ini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kalau ada yang datang memberitakan Injil yang lain, sekalipun seorang malaikat terkutuk dia. Apalagi ada hamba Tuhan atau pendeta yang seorang pengajar, seorang pengkhotbah, sudah selayaknya dia memberitakan Injil yang benar. Bukan sebagai seorang motivator. Bukan tampil sebagai seorang motivator. Tetapi seorang pembicara itu harus menjadi duta Kristus. Bagaimana dia memberitakan kebenaran Allah. Bahkan Rasul Paulus berkata, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau orang masih kompromi dengan Injil, dia berarti masih mencari kesukaan manusia. Kalau orang masih mau berkenan kepada manusia, bahkan Rasul Paulus berkata dia bukan hamba Kristus. Jadi sebagai seorang pembicara Tuhan, juru bicara Tuhan, duta Kristus, kita harus mengajarkan kepada jemaat
bagaimana jemaat menggulirkan hidup dari hari lepas hari. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tahun terus berganti tahun. Bagaimana hidupnya semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Inilah yang kita harus perkarakan. Karena 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah hadir ke dalam dunia. Dia bukan cuma hadir, dia berkorban nyawa demi kita. Dia menebus segala dosa pelanggaran kita. Tanpa korban Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, semua manusia, dari manusia pertama Adam dan Hawa dan sampai manusia terakhir, semua kita itu masuk ke dalam api kekal. Tetapi kita bersyukur kepada Bapa di surga, Dia memberikan putranya yang tunggal. Dia menebus segala dosa kesalahan kita. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita dibenarkan oleh korban Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Ini berkat di atas segala berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita ketika kita merayakan Jumat Agung ini, kita menyaksikan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengalami penderitaan yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata dan kalimat. Dia menderita karena kita. Dia tertikam karena dosa dan pemberontakan kita. Sebelum menuju Bukit Golgota, penyalipan itu, dia harus dicambuk sekian puluh kali. Dan kita melihat kulitnya itu tercabik-cabik dan darahnya tercurah. Itu kesakitan yang luar biasa. Ini kesakitan yang luar biasa. Di dalam keadaan yang sakit ini kita melihat tidak ada seorang pun yang menemani dia. Bahkan murid-muridnya yang telah diajar dia 3,5 tahun, yang bersama dengan Tuhan siang dan malam, mereka pun semuanya undur dari Tuhan. Mereka semua undur dari Tuhan. Bahkan di antara murid-murid Tuhan yang bernama Petrus, dia juga menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Kita bayangkan Bapak Ibu, di tengah penderitaan yang begitu hebat, Tuhan tetap taat kepada Bapa. Dia tetap mempersembahkan hidupnya. Dia samit kepada Bapa untuk menyelesaikan karya keselamatan itu. Sekalipun dengan darahnya, dengan nyawanya. Dia tidak menghiraukan penderitaan itu. Dia tidak menghiraukan cambuk demi cambuk yang mengenai dirinya. Ini kesakitan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita sadar kita berhutang nyawa. Tanpa korban Tuhan Yesus semua kita binasa. Dan Tuhan menyelamatkan kita semua karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua, ayo kita benahi diri kita. Jangan lagi melukai Tuhan dengan tindakan kita yang tidak berkenan. Apalagi Bapak Ibu yang masih hidup dalam dosa, mari saya ajak kita bertobat. Di dalam kitab Galatia kita membaca dalam Galatia 3, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat semuanya ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sebab oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur Tuhan Yesus telah menjadikan kita. Tuhan Yesus telah menjadikan kita orang-orang yang dibebaskan dari segala kutuk maut dan segala kutuk api kekal. Dengan jalan Dia tergantung di atas kayu salib. Sebab Alkitab sendiri menulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita semua dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus telah menambahkan kita semua, Bapak Ibu. Dia telah memperdamaikan kita. Dia telah memperdamaikan kita semua. Dengan jalan Dia tergantung di atas kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu. Dia memperdamaikan kita. Seharusnya kita yang dipaku, seharusnya kita yang dicambuk, seharusnya kita yang dimahkotai. Tetapi Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu atas segala pengorbanan yang telah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Sudah selayaknya hari ini kita belajar menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Lebih dari apapun. Biasanya Bapak Ibu yang diajarkan oleh Injil yang palsu, atau buku petunjuk yang palsu, bagaimana yang diajarkan itu adalah kesenangan dunia. Manusia dieborasi, dikawinkan dengan semangat zaman. Ini adalah Injil yang palsu. Bahkan di dalam Galatia tadi yang kita baca, Galatia 3:14, dikatakan Yesus Kristus telah membuat semuanya ini supaya di dalam Dia berkat Abraham. Berkat Abraham itu selalu dikaitkan dengan berkat-berkat jasmani. Kebutuhan hidup itu yang diajarkan kepada bangsa-bangsa lain. Padahal ayat ini berbicara berkat Abraham adalah keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan berkat jasmani secara lahiriah semata-mata. Dan inilah yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Kita harus jujur, pada umumnya gaya hidup manusia ditentukan dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Gaya hidup dunia ini kita sadari semakin fasik. Dan ini merupakan buku petunjuk yang mengiring manusia kepada kebinasaan. Kalau keadaan ini berlarut-larut dan tidak dihentikan, maka seseorang bisa rusak dan tidak pernah bisa diperbaiki lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita menjadi anak Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus belajar Injil untuk menemukan bagaimana seharusnya kita hidup. Proses pembelajaran ini akan berlangsung dan terus continue, diharapkan jemaat Tuhan. Dan diharapkan jemaat Tuhan yang mendengar khotbah ini. Kita belajar menangkap dengan hati nurani kita. Kita belajar mengenal kebenaran atau Injil yang benar. Atau Injil yang dusta. Pada akhirnya orang percaya yang belajar buku petunjuk atau Injil yang benar, dia akan semakin mengerti
Apa yang Tuhan inginkan bagi orang percaya ketika menggulirkan hidup di dunia ini untuk sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak Allah masuknya kita memiliki kehidupan yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ini merupakan hal yang mutlak, tidak bisa kita tawar, bahkan tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Inilah yang membuat kekristenan bukan jalan yang mudah, tetapi kekristenan ini menjadi jalan yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa kekristenan itu bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang sukar. Justru kita harus menentang dengan keras bila kekristenan diajarkan sebagai jalan yang mudah. Kekristenan yang benar itu, yang terbaik itu adalah tiada duanya. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Kekristenan yang diajarkan sebagai jalan yang mudah dapat mengakibatkan jemaat Tuhan menjadi duniawi, bahkan terbelenggu dengan materialisme, sehingga dia terpasung hidupnya dari keinginan yang satu kepada keinginan yang lain, dan sampai dia menutup mata. Inilah penyebab pelayanan itu menjadi gagal, karena yang diajarkan bukan Injil yang original, atau yang diajarkan adalah Injil yang palsu. Banyak orang ke gereja dan setia dengan berbagai kegiatan gereja, tetapi jujur masih terikat dengan percintaan dunia. Dan orang-orang yang demikian kalau tidak bertobat, suatu hari mereka pasti binasa, termasuk hamba Tuhan. Kalau dia tidak bertobat, terikat dengan percintaan dunia, wah binasa. Kekristenan yang diajarkan bahwa mengikut Yesus sebagai jalan yang mudah, cenderung juga membawa jemaat kepada percintaan akan dunia. Sebagai akibatnya hati jemaat tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bibirnya ngomong, Tuhan, I love you. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Tetapi orang-orang yang demikian hatinya sebenarnya menjauh dari Tuhan. Ironisnya mereka merasa tidak melukai Tuhan, sebab mereka tidak terlibat dengan berbagai pelanggaran moral. Harus kita pahami bahwa tindakan dosa itu bukan hanya tindakan yang kelihatan, tetapi sikap hati yang sudah merupakan tindakan yang bisa membangkitkan reaksi Allah. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, kita mau kembali kepada Injil yang benar, kepada Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu kalau kita hadir, biarlah kalau kita sudah memiliki kelengkapan seperti ini, bila perlu kita ikut menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menjadi orang salah satu yang ada di samping Tuhan Yesus. Saya mau ikut disalib. Adakah yang berani berkata demikian? Tuhan, aku mau ikut Engkau dari Nazaret sampai ke Golgota. Kita melihat inilah jalan salib yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka kita tidak boleh lagi terikat dengan percintaan dunia. Kita terus harus bertumbuh dari hari ke hari, semakin mengerti kehendak Allah. Kekristenan yang diajarkan sebagai jalan yang mudah akan mengakibatkan orang Kristen tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran Allah. Mereka tidak berkerinduan untuk bertumbuh mencapai tingkat rohani atau kesempurnaan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan jemaat merasa puas menjadi orang percaya, apalagi dari kecil sudah Kristen. Dia merasa puas, dia bersikap angkuh, dia menjadi sombong, merasa tidak perlu membenahi dirinya sendiri. Inilah yang disebut
orang itu terpasung di dalam kebutaan rohani seperti jemaat Laodikia. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 17 dikatakan demikian. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita ironis bukan? Mereka merasa kaya, sudah hebat. Tetapi di mata Tuhan mereka itu melarat. Mereka itu malang, mereka itu miskin, mereka itu buta. Waduh Bapak Ibu. Jangan sampai kita ada atau masuk dalam golongan yang demikian. Justru sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh merasa puas dengan keberadaan kerohanian kita. Tetapi justru dengan perkara-perkara dunia ini kita harus merasa cukup dan puas. Kita belajar mengorbankan hati kita untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, ini hidupku kuserahkan kepadamu. Dan ajar aku memberikan yang terbaik untuk engkau. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk engkau di sisa umur hidupku ini. Kalau orang percaya memahami bahwa kekristenan itu adalah jalan salib, bahwa mengikut Yesus harus menjadi sempurna, ini merupakan perjuangan yang sangat berat. Dengan kondisi ini orang percaya, dia akan merasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan di pihak lain, dia merasa cukup dengan hal-hal yang bersifat dunia. Dan dia tidak memburu harta kekayaan. Sebab harta yang sesungguhnya bagi dia adalah Tuhan dan kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Injil Matius 7, 13-14, di situ diajarkan jalan lebar dan jalan yang sempit. Tentu jalan yang lebar adalah jalan yang membawa manusia kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang masuk di jalan lebar itu sama juga orang-orang yang masih mau menikmati kenyamanan dunia. Mereka adalah kelompok yang disebut Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang berusaha menyelamatkan nyawa. Tetapi bagi kita yang sudah mengerti kebenaran ini, kita mau memilih jalan sempit. Kita mau mengikut Injil yang benar. Injil yang benar, Injil yang original. Injil itu kabar baik bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkenan kepada Bapa. Semuanya itu berlangsung dan proses sampai kita menutup mata. Inilah jalan yang penuh resiko, tetapi jalan ini adalah jalan menuju kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyadari jalan ini tidak mudah. Tetapi tidak ada pilihan. Kita harus mengiring Tuhan sampai kita menutup mata. Bapak Ibu yang terkasih dengan Tuhan, kalau kita mau mengikut jalan sempit ini, kita belajar untuk memikul salib sebagai salah satu syarat yang mutlak yang harus kita penuhi untuk mengiring Tuhan. Berarti setiap orang percaya harus tertumbuk kepada salib Kristus. Makanya dikatakan bahwa di dalam Roma itu, Roma 1 ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban nyawa. Tuhan Yesus sudah membayar lunas.
segala dosa dan pelanggaran kita. Ayo Bapak Ibu, di singkat hidup kita ini, kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita menutup mata dan kita berkata, Tuhan, ini aku serahkan hidupku dan aku mau berubah. Aku mau bertobat dari segala dosa kesalahan yang lakukan. Biar hari ini Tuhan tanggal 2 April 2021 merupakan momentum atau titik awal, titik balik saya kepada Engkau Tuhan. Aku mau meninggalkan segala kesenangan hidupku dan aku belajar meninggalkan manusia lamaku dan tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi biar mataku tertuju kepada Engkau. Dan aku mau ngikut Engkau kemanapun Engkau pergi, dari Nazaret sampai ke Golgota. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah berbicara kepada kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah berkorban nyawa bagi kami, menebus segala dosa kesalahan kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mati untuk dosa-dosa kami. Engkau telah dijadikan kutuk supaya kami yang percaya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, baharui hidup kami hari ini, agar kami menjadi manusia baru, manusia Allah. Kami mau meninggalkan dosa dan dengan segala kesenangannya. Kami berdamai dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Basuh kami semua dengan darah-Mu, dengan darah Yesus Kristus anak domba Allah. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya hari ini hari yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji nama-Mu. Kami percaya setiap jemaat-Mu Tuhan jamah, Tuhan baharui, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan hidup mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sebelum kami berpisah dengan satu dengan lainnya, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Mari kita diberkati, katakan amin. Ya, demikianlah ibadah kita telah usai. Sebelum kita berpisah Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah GSKI Rehoboth Surabaya untuk sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.